Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sudiarto SPD, Guru Sekolah Dasar Negeri 1 Jotang. Izinkan saya memaparkan situasi terkait dengan apa sih yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek baik ini penting, atau apa sih yang menjadi peran dan tanggung jawab saya sebagai peserta dalam praktek ini. Dan tanggung jawab Mereka merupakan sebuah kurikulum yang dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan Indonesia, terutama keberagaman siswa, perkembangan teknologi, dan juga pentingnya pelestarian budaya lokal. Dengan pendekatan fleksibel, kurikulum mereka memberikan ruang bagi guru untuk menggabungkan lingkungan sekitar, kearifan lokal, dan teknologi digital dalam proses belajar. Pendekatan ini juga mendukung pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa diajarkan berdasarkan kebutuhan dan potensi individu mereka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode yang menyesuaikan cara belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa. Pengimplementasi kurikulum mereka tidak terlepas dari masalah memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif. Guru belum memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi, dan yang terakhir, pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga siswa kurang semangat dan termotivasi dalam belajar. Tapi setiap masalah pasti memiliki sebuah solusinya. Saya sebagai guru kelas 6 sering membaca dari media sosial, berdiskusi dengan rekan guru di sekolah, rekan guru penggerak, dan juga rekan kakak kelas 6. Sehingga saya menemukan model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan juga semangat siswa. Saya berusaha membaca dari media sosial, maksimalkan lingkungan sekitar, dari buah-buahan lokal, dan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan media interaktif pembelajaran, yakni aplikasi WordWatch dapat memberikan dampak positif agar siswa dapat bersemangat dan maksimalkan lingkungan sekitar. Dari tantangan yang saya hadapi untuk mengatasi siswa yang kurang bersemangat dan kurang termotivasi dalam belajar adalah membaca dari media massa, berdiskusi dengan rekan guru yang ada di sekolah, rekan guru penggerak, dan juga baca dari dengan rekan KKG kelas serta kepala sekolah. Dari konsultasi tersebut, maka aksi yang akan saya lakukan adalah menggunakan pendekatan model serta metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan karakteristik materi untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, dan memilih jenis media yang ada di sekitar mereka yang akan digunakan dan dikemas semenarik mungkin yang saya sesuaikan dengan materi dan menarik perhatian siswa saat pembelajaran. Media inovatif tersebut adalah WordWatch. Berikut adalah pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke? 3 ditambah 4 sama dengan positif 7. Terus yang kedua lagi 3 biarkan bulat negatif ditambah dengan bulat negatif. Hasil negatifnya sama dengan negatif 3. Nih. Oke. Ya gitu kan? Oke, intinya seperti ini. Pak ngambil sebuah media terdekat dari kalian, yakni media keramik yang seperti kalian lihat. Pak taruh di sini adalah titik netralnya, titik nolnya. Nah, biasanya bilangan positif ada di sebelah kanan. Pak ngambil sebelah kanan kalian. Berarti sini positif 1, positif 2, 3, 4. Nah, di kiri kalian ada namanya negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Pak, gimana sih contoh penjelasannya terkait dengan kalimat tersebut? Pak, kasih contoh di sininya. Misalnya negatif 3 ditambah 1 sama dengan berapa sih? Gitu ya. Nah, langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita berdiri dulu di titik netralnya, di titik nolnya. Oleh soal kita diperintahkan untuk menuju ke negatif 3. Berarti lagi-lagi kalau negatif berarti kita mundur. Kita balik mundur sebanyak 3 angkanya ke arah negatifnya. Berarti 1, 2, 3. Nah sekarang Pak berdiri di negatif 3 dari keramik yang paling yakin. Terus kita soal mau ke positif 1. Kalau positif 1 berarti arah Pak maju ke depan sebanyak 10 angkanya. 1. Nah sekarang posisi Pak berada di keramik nomor 2. Negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Tadi apa? Wah kan? Kalau bahasa Indonesia apa ya?
Ade ju pang pilihan kita. Berapa? Ada Mira kan berapa? 5. Kalau Pak tambah ada Mira ke di kita dapat gol apa jadi? 11. Ya? 11. Kelas kan? Ya. Nah, kayak gini bentuknya ya. Jelas semua? Nah. Oke. Kita menggunakan namanya biar pelajaran words tinggal dipencet langsung sudah. Yang mau berani maju depan selama. Itu hanya step dulu. Oke. Net, silakan Net. Oke. Itu disangkanya nih. Berapa nih? K1. Oke. Positif 4 dikurangi negatif 12. Kira berapa sih jawabannya nih? Oke. Ini adalah soalnya, ini adalah jawabannya. Gimana? Silakan klik nih. Oke, negatif 8 jawabannya. Oke, ternyata salah. Yang bisa menggunakan nama katanya. Yang bisa menggunakan jawaban ini. Nah. Ulangan. Nomor berapa kan? Nomor 3. Apa itu nomor 3-nya? Oke. Lagi sama-sama. Negatif 2. Klik negatif 2-nya. Nah, ternyata jawabannya benar. Negatif 10 ditambah negatif. Penggunaan aplikasi Wordword menjadi sebuah perantara dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Melalui penerapan model pembelajaran based learning, ternyata penggunaan lingkungan sekitar, kearifan lokal, dan aplikasi Wordword sebagai media pembelajaran dapat membuat siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 1 Jotang berpikir kritis, lebih aktif saat pembelajaran berlangsung, dan dapat mengembangkan hubungan kerjasama yang baik dalam kelompok. Penggunaan media lingkungan sekitar, kearifan lokal, dan media interaktif Wordword mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa kelas 6 sehingga diharapkan menjadi semangat mengikuti pembelajaran dan mampu memecahkan masalah. Sebagai guru, kita harus kreatif dan inovatif dalam menentukan media, metode, dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Setelah diperhatikan dari pertama RPP-nya itu kalau saya lihat baik ya. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar dari pertama masuk kemudian sampai dengan penutupnya itu saya beri nilai A. Tepuk tangan dulu. Nah, kemudian materi yang telah disampaikan yaitu penjumlahan bilangan bulat negatif, ya, dengan menggunakan strategi problem basis learning. Kemudian dengan metode pengamatan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan praktek. Jadi kalau saya kaitkan kegiatan belajar mengajarnya dengan metode yang digunakan itu sudah sesuai, ya. Kemudian setelah diperhatikan juga dalam kegiatan belajar mengajarnya itu, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi bahwa itu sudah kategori A. Nah, kemudian termasuk juga saya di sini itu menambah ilmu pengetahuan, ya, bahwa terlalu banyak ya metode-metode yang kita gunakan dalam penerapan kegiatan belajar mengajar di kelas, termasuk yang sudah dipraktekkan oleh Pak Edi Sudarto tadi, dan saya kasih nilai A+, ya. Saya Maika Putri, siswa kelas 6 SD 1 Jotang. Menurut saya, pembelajaran pada pagi hari ini sangat menyenangkan karena Pak Edi Sudarto SPD telah mengajar kita sambil dengan bermain. Pak Edi Sudarto SPD juga telah membuatkan kita permainan sehingga pembelajaran hari ini sangatlah seru.